Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar 800 miliar rupiah untuk mendukung makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ya, dari kemarin kan kita diminta untuk bersiap-siap untuk sharing anggaran, dan kami karena memang belum ada panduannya, anggaran kita alokasikan dulu, fleksibilitinya ditempatkan di cadangkan dulu. Kita belum tahu peruntukannya di bagian mananya, karena untuk makan gratis pada awal ini semuanya dari pusat negara. Program makan bergizi gratis ini sangat keren ya. Jadi kemarin saya pun bersama Pak Mentan, beliau memang menyampaikan pesan penting dari Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden, adanya sebuah akselerasi kebijakan untuk penguatan kemaslahatan. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis ini. Dan sekali lagi ini adalah masih awal, dalam artian beliau masih menjabat sekian bulan kan. Dilantik 20 Oktober masih berapa bulan, itu sudah seperti ini. Dan masih akan ada banyak bulan-bulan lainnya, yaitu diantaranya ada 57 bulan lagi kalau nggak salah. Berarti masih banyak sekali kesempatan dari kita semuanya para masyarakat itu menerima kebajikan dari beliau punya program, bukan hanya makan bergizi gratis. Tapi yang jelas kalau harapan saya terkait program ini semoga menjadi penguatan kearifan lokal. Ketika kita tahu bahwasanya ada wilayah yang susu diganti dengan daun kelor, itu kan positif asalkan penyajiannya dan pengolahannya. Itu juga akan menjadi penguatan dalam artian gini, kalau kita bicara kearifan lokal ya, misalnya ini Jawa Timur ternyata di wilayah Pacitan misalnya, Pacitan banyak penghasil daun kelor, ya udah kita bicara bagaimana daun kelor sebagai pengganti susu. Jadi ini menjadi apa ya, sebuah ruang untuk penguatan lagi, tadi itu aku bilang kearifan lokal, potensi lokal. Jadi mana-mana yang memiliki aspek gizi bisa masuk, nggak harus produk yang pada umumnya misalnya susu di pabrik, nggak harus kan seperti itu. Saat ini anggaran tersebut disimpan sebagai dana cadangan sembari menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat. Namun hingga saat ini daerah belum mendapatkan petunjuk teknis yang jelas terkait program tersebut. Kita koordinasikannya itu kan di awal. Tapi kalau dilihat penjelasan dari Kepala Badan Gizi itu amanahnya adalah bagaimana kita juga memberdayakan UMKM ya, pekerja paruh waktu yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini yang paling penting bagaimana UMKM terlibat. Nah, kita kan tahu ya kan bahwasanya dari Pak Presiden itu kan sudah ada kebijakan adanya kayak regulasi secara online semuanya bisa ikut sebagai vendor. Nah, ini kesempatan nih buat para UMKM ya ikutin SOP dan sebagainya gitu loh Pak. Itu kan kita bisa terlibat aktif juga nanti. Persiapan sudah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan lancar di Jawa Timur. Sambil menunggu arahan lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur telah mengambil sejumlah langkah, termasuk bekerja sama dengan Pramuka untuk menyelenggarakan kegiatan memasak gratis yang akan mendistribusikan makanan kepada 10.000 anak di berbagai sekolah. Ini kelihatannya daerah-daerah tertentu. Jawa Timur kami kemarin koordinasi dengan Badan Gizi memang sudah berlangsung. Saya belum terbuka untuk bisa ikut kemana karena masih terbatas juga terkait dengan pelaksanaan kesehatan gratis. Baru ditentukan satu puskesmas di sini ya, yang akan melaksanakan. Jadi kami memang menunggu, tapi untuk dari provinsi kami punya inisiatif bersama Pramuka hari Rabu itu akan memasak gratis ya, makan 10.000 orang dan kita akan bagian ke sekolah-sekolah. Di bagian kita ingin mulai dari sisi sosialisasi kepada masyarakat ya. Program makan bergizi gratis resmi digelar serentak pada 6 Januari 2025, di mana sejumlah daerah di Jawa Timur dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat tersebut. Ya, itu yang tadinya kita juga siap baik jumlah target apabila kurang, tetapi kelihatannya fasilitasi untuk bagaimana para UMKM penyedia jasa bisa melakukan tugas-tugasnya. Sebanyak 30 dapur umum telah disiapkan di berbagai wilayah di Jawa Timur seperti di Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Tulungagung, Sumeneb, Situbondo, Sidoarjo, Probolinggo,
Ponorogo, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Mojokerto, Malang, Magetan, Lamongan, Jombang, Jember, Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi, dan Bangkalan. Kita lihat adanya sebuah keterlibatan aktif ya kan. Saya juga sebetulnya ini insya Allah kita mau ada agenda juga sama Bapak PJ Bupati Sidoarjo juga terkait program makan bergizi gratis, karena memang kita lihat keterlibatannya itu kan jelas Pak, di mana salah satunya itu kan terkait dapur umum ya. Kita lihat bahwasanya dapur umum itu kan melibatkan juga Pemkab kan dalam hal namanya itu, kalau saya lihat itu ada mereka juga ikut mengevaluasi gitu loh, siapa-siapa yang menjadi dapur umum. Nah, yang kemarin salah satunya kan terkait dapur umum itu di Kediri kan, ada Bu Ulfa kan, wakil bupati itu kan juga dia bikin contoh terkait vendor dan sebagainya. Jadi pokoknya itu kita lihat adanya keterlibatan aktif dari pemerintah lah terkait program makan bergizi ini. Program MBG menyasar seluruh siswa di tingkat dasar dan menengah, termasuk sekolah-sekolah berbasis pesantren. Berarti kalau kita bicara misalnya nih, kalau pendidikan kan ada istilahnya zonasi kan. Kita ambil secara positifnya, berarti kita juga berbicara dong bagaimana zonasi dalam artian vendor itu memang disesuaikan dengan dekat sama lokasi program makan bergizi gratis ini. Jadi itu juga harus menjadi ukuran lah, indikator lah. Jangan sampai yang dapat program ini atau yang terpilih menjadi vendor ternyata jauh dari lokasi. Kita kan juga bicara efisiensi low cost biaya untuk pengantaran makannya kan, akomodasinya. Tapi di sini Mas, saya juga ingin menekankan terkait masyarakat sekitar ataupun terkait anak-anak yang penerima dari program makan bergizi, maka kita harus tahu bagaimana preferensi makanan, selera makan. Jangan sampai para vendor penyedia makan bergizi gratis masak ala kadarnya tapi tidak melihat selera makannya anak-anak. Oke, kita lihat ada yang tahu tempe, nggak apa-apa tahu tempe asalkan pengolahannya itu anak-anak suka. Apalagi saya lihat ada berita udah bener ada ayam. Kenapa tuh ayamnya jadi ayam kering, ayam asin, kan nggak suka anak-anak kan. Jadi tolonglah disesuaikan dengan selera makan masyarakat sekitar. Dalam artian kalau udah masyarakat sekitarnya sukanya yang ayam lunak, pasti anak-anak juga sukanya ayam lunak kan, seperti itu. Program ini tidak hanya memberikan asupan gizi bagi siswa, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan dan kesehatan. Akan multiplier efek dari pelaksanaan program makan bergizi gratis, yaitu melibatkan UMKM dan masyarakat lokal sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi. Hal ini diyakini akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Kita lihat tuh ada salah satu di Jakarta Barat, di berita udah ada ya kan, asas keadilan dalam artian ternyata ada anak-anak yang nggak biasa makan nasi, maka dikasihkanlah kentang goreng. Berarti kan itu ada ada asas keadilan yang sesuai dengan selera makannya anak-anak. Nah, tapi juga kita lihat lagi asas keadilan yang lain, yaitu gimana ya agar anak-anak tuh pokoknya itu dapat semua, terutama anak-anak pesantren gitu. Jadi jangan sampai kita lihat memang ada Pak Presiden tuh bikin juga kan skemanya kan di pesantren. Tapi tolong dan semoga benar-benar pesantren tuh dapat semua, karena banyak sekali pesantren-pesantren itu yang di pelosok-pelosok yang mungkin selama ini belum terjamah pemerintah. Nah, di situ kan berarti kan PR kita bersama, harapan kita bersama bagaimana asas keadilan ini terbentuk di mana pesantren pelosok pun dapat gitu loh. Jangan sampai pesantren yang gede-gede aja, tapi pesantren yang kecil-kecil itu juga dapat program makan bergizi gratis. Program ini tidak hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi. UMKM dilibatkan, masyarakat lokal diberdayakan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan memastikan program ini berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Ini saya punya pantun nih ya buat semuanya, karena memang kalau kita bicara istilahnya itu program seperti ini kan kita harus mendukung ya. Ntar ya, saya punya pantun. Mana ya? Tuku kangkung oleh bonus ayam lodo. Program pemerintah ayo didukung, ojo mung dipaiduk. Jadi istilahnya itu salah satu poin penting mengapa ini program bisa berhasil ya, kita dukung bersama. Jadi jangan sampai mempaido, jangan sampai hanya protes,
apa yang nggak benar, ya sudah kita sama-sama memberikan solusi, dalam artian memberikan masukan, jangan langsung dikontradiktifkan.